Halo Sahabat UB TV, kembali lagi dalam program Berita News Point. Program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. News Point Highlight akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UB TV. Selamat menyaksikan, dan inilah News Point Highlight hari ini yang akan dimulai dengan berita Silaturahmi perkuat integritas insan FTPUB. Keluarga besar Fakultas Teknologi Pertanian UB menggelar silaturahmi Idul Fitri bersama dosen dan tendik. Dalam momen ini, Dekan FTP UB, Profesor Yusuf Herrawan menekankan pentingnya spirit kesucian Idul Fitri dapat menjadi penguat bagi insan FTP UB dalam menjalankan tugas sehari-hari dengan penuh integritas. Sebagai fakultas yang sudah menjadi zona integritas bebas korupsi, momentum Idul Fitri dapat menjadi contoh bagi warga FTP bagi masyarakat luas. Alhamdulillah kami di keluarga besar Fakultas Teknologi Pertanian bisa mengadakan acara silaturahmi bersama. Intinya adalah selama 1 tahun belakangan kemarin ya, artinya kita punya banyak salah dan dosa lah istilahnya ya. Nah ini artinya kita memutihkan lagi bahwa kita harus saling memaafkan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat di tahun kemarin, sehingga jiwa kekeluargaan di Fakultas Teknologi Pertanian semakin solid. Artinya tidak ada istilahnya itu kekecewaan ya di antara satu kolega dengan kolega yang lain, antara pimpinan dan lain sebagainya. Nah, sehingga ini akan menimbulkan satu atmosfer yang baik ya untuk keluarga besar Fakultas Teknologi Pertanian, dan kaitannya dengan profesionalisme kerja, bahwa tetap kita harus mengutamakan yang namanya bekerja secara profesional, karena FTP sebagai salah satu-satunya fakultas yang sudah mendapatkan zona integritas ya, khususnya wilayah birokrasi bebas korupsi ya. Nah ini artinya dengan semangat silaturahim ini kita bisa mempersolid hubungan antar staf ya, baik itu dosen maupun teknik maupun dengan mahasiswa, untuk bersama-sama membangun prestasi dan meningkatkan kinerja bersama. Selain memperkuat kinerja saat ini, FTPUB juga terus memperkuat kapasitas keilmuan dengan menelurkan pusat unggulan dan pusat riset dalam bidang teknologi pangan yang berkelas dunia. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi, Profesor Andi Feftawijaya menuturkan bahwa kemajuan VIA saat ini salah satunya ditopang oleh keberadaan alumni. Kiprah dan peran alumni sebagai garda depan dan etalase kualitas keilmuan VIA tidak diragukan lagi. Untuk itu, Andi menjelaskan bahwa VIA sangat menjaga komunikasi dengan alumni sebagai bagian dari pilar penopang kemajuan VIA UB. Itu sangat penting ya, jadi di momen yang sangat berbahagia ini saya berharap ya jaringan ini dikembangkan semaksimal mungkin, karena alumni itulah sebenarnya yang membantu kita juga bagaimana mengangkat ya universitas ini ke jenjang nasional maupun internasional. Alumni kita sudah tersebar di level nasional bahkan juga internasional. Ini merupakan kendaraan untuk kita juga untuk sama-sama mengembangkan universitas lebih besar lagi. Nah, kita juga bidangnya kan bervariasi, apalagi banyak di alumni kita yang sudah menjadi tokoh-tokoh nasional. Nah, itulah yang bisa kita kembangkan ke depan. Para alumni VIA saat ini sudah tersebar di berbagai bidang masyarakat sesuai dengan kapasitas keilmuan yang diperolehnya. Melalui jejaring alumni ini, diharapkan kemajuan Fakultas Ilmu Administrasi UB akan berjalan dengan lebih cepat dan mampu memberikan kontribusi besar bagi masyarakat di Indonesia dan global.
Dekan Fakultas Teknologi Pertanian UB, Profesor Yusuf Hendrawan menjelaskan bahwa mahasiswa dan alumni FTP akan melewati fase pendidikan dengan pola kebebasan intelektual. Kultur ini dikembangkan di FTP UB sebagai bekal yang diberikan kepada para alumni. Menurut Yusuf, saat ini kiprah alumni FTP sudah sangat bagus dan baik di masyarakat maupun di industri yang berkaitan dengan pertanian. Sudah tersebar banyak sekali ya, artinya banyak prestasi yang sudah ditorehkan oleh alumni, dan mereka bekerja di berbagai bidang, tidak hanya yang concern di bidang teknologi pertanian, tapi di berbagai bidang, artinya mereka bisa tetap memberikan prestasi. Artinya di sini pendidikan untuk kebebasan intelektual itu betul-betul terlaksana dengan baik di Fakultas Teknologi Pertanian, karena dengan adanya kebebasan intelektual, pendidikan hard skill dan soft skill itu bisa mengantarkan para alumni untuk bisa berprestasi di tempat kerja manapun dan di bidang apapun. Nah, termasuk juga Ketua IK UB itu kan juga sebetulnya alumni dari FTP ya, di bidang PUPR ya. Nah, artinya di bidang apapun alumni FTP saya kira sanggup untuk berprestasi. Para alumni FTP ini diharapkan dapat memperkuat daya saing FTP UB sebagai fakultas yang mumpuni dalam penguasaan teknologi pertanian baik secara nasional maupun internasional. Musim hujan yang berlangsung saat ini memberikan dampak adanya penyakit demam berdarah di Kota Malang. Kepala Dinas Kesehatan Husnul Muarif menyebutkan hingga saat ini terdapat 236 warga Kota Malang yang menderita penyakit demam berdarah. Namun kondisi ini belum dikategorikan sebagai kejadian luar biasa. Saat ini petugas kesehatan terus melakukan upaya pertolongan agar penderita demam berdarah dapat segera disembuhkan. Selain itu, upaya pencegahan juga terus dilakukan secara sinergi dengan berbagai pihak. Upaya pencegahan ini penting agar jumlah penderita tidak bertambah dengan membersihkan lingkungan masing-masing, menjaga kesehatan lingkungan, dan edukasi mengenai bahaya dari demam berdarah. Fasilitas layanan publik seperti puskesmas menjadi sarana yang senantiasa siap sedia melayani masyarakat. Hal ini menjadi penekanan dari pejabat Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, dengan mengunjungi dan mengecek langsung di pelayanan Puskesmas Gribik, Kota Malang. Selepas libur bersama Idul Fitri, pihaknya menekankan kepada semua pengelola sarana publik untuk langsung bekerja melayani masyarakat. Layanan kesehatan merupakan layanan dasar yang senantiasa harus siap sedia melayani masyarakat. Apalagi saat ini sedang banyak terjadi kejadian demam berdarah yang harus menjadi perhatian semua pihak termasuk petugas kesehatan. Pengamat pasar modal UB, Noval Adib, menilai bahwa sentimen global dan domestik akan menjadi sentimen yang mewarnai laju indeks harga saham Indonesia. Saat ini, laju IHSG bergerak datar karena investor masih menunggu berbagai hal secara global maupun nasional. Menurut Noval, konflik Ukraina, Rusia, dan Iran-Israel menjadi perhatian pasar secara internasional karena akan berpengaruh terhadap harga minyak, energi, dan pangan. Ya, memang kondisi di dalam negeri maupun di luar negeri ini masih sama-sama tidak menentu ya. Jadi kalau dalam negeri itu ya yang jelas ini putusan MK ini akan ya juga ditunggu-tunggu oleh investor nanti jadinya bagaimana, apakah tetap 02 yang diputuskan menang atau harus pilihan ulang atau bagaimana lah, itu juga akan mempengaruhi
keputusan investor ya, jadi begitu. Nah, sedangkan di luar negeri ya kita tahu sendiri ya kan bahwa beberapa hari terakhir ini atau seminggu terakhir lah ya itu ada berita terkait dengan konflik Iran Israel. Jadi begitu ya. Minggu lalu Iran itu menyerang Israel, kemudian Israel janji tidak membalas, tapi ternyata pagi ini ada berita Israel juga mengirimkan rudalnya ke Iran. Nah, ini juga mempengaruhi menjadi sentimen ini, ya kan? Ini juga yang akan mewarnai pasar modal kita ke depan. Jadi begitu. Ya. Khusus untuk sentimen dari luar negeri itu Iran itu yang nanti jelas berpengaruh pada harga minyak ya, karena Iran itu juga salah satu penghasil minyak yang terbesar. Ya. Jadi begitu. Ya, itu pasti akan mempengaruhi pasokan minyak dunia. Nah, itu tadi saya juga cermati bahwa saham-saham minyak itu yaitu dibuka menghijau tadi ya kan ya, karena ada prediksi ya minyak akan naik meskipun kemudian beberapa menit kemudian ya mungkin 30 menitan kemudian lah ya itu sudah mulai reda ya gejolak harga minyak itu saham. Sedangkan secara nasional atau internal Indonesia, saat ini investor menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa pemilu yang sedang berlangsung. Hasil keputusan MK inilah yang nantinya dapat menjadi sentimen bagi pergerakan IHSG pada fase selanjutnya. Komandan Korem 083 Baladika Jaya, Kolonel Setio Wibowo, menghadiri apel siaga alat dan mesin pertanian yang digelar di Makodam 5 Brawijaya. Hadir dalam acara tersebut Pangdam 5 Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Rafael Granada Bay, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Wakapolda dan seluruh komandan satuan teritorial di Kodam 5. Dalam kesempatan tersebut, Korem Baladika Jaya menerima 230 pompa air yang diperuntukkan untuk mendukung lahan pertanian di wilayah Korem 083. Melalui Korem nantinya, pompa air tersebut akan segera disalurkan kepada kelompok tani binaan agar dapat mendukung produksi pertanian. Dan Rem 083 Kolonel Setio Wibowo berkomitmen mendukung upaya ketahanan pangan di wilayah Korem sebagai bentuk dukungan bagi terwujudnya ketahanan pangan nasional. Boston Marathon adalah hari yang spesial bagi pelari dan warga kota. Ribuan orang keluar untuk menyemangati para pelari yang berlari pada jalur sepanjang sekitar 42 km. Tahun ini, lebih dari 29.000 pelari dari 118 negara ikut serta pada maraton tertua di dunia itu, termasuk pelari-pelari Indonesia. Boston Marathon terkenal sulit untuk diikuti karena hanya bisa didapatkan dengan 2 jalur, lari di bawah waktu yang telah ditentukan yang dinamakan Boston Qualified, atau menggalang dana untuk amal minimum $5.000 AS atau 81 juta rupiah. Indrajit Harbani berhasil masuk jalur kualifikasi. Saya mesti lari maraton di tempat lain di bawah 3 jam 25. Senang banget karena udah latihannya mati-matian. Saya kemarin selama berapa bulan terakhir saya berusaha 100 km per minggu. Boston Marathon pertama kali diselenggarakan 128 tahun lalu dan merupakan salah satu dari 6 maraton paling bergengsi di dunia. Pelari yang bisa menyelesaikan seluruh maraton di London, Tokyo, Berlin, Chicago, New York, dan Boston akan meraih medali Six Star atau medali 6 bintang. Kami mengikuti 3 pelari yang akan berusaha meraih Six Star tahun ini. Mereka berhasil menggalang dana bagi asosiasi yang membantu pelari tunanetra.
Saat ini saya berada di titik supporter yang cukup populer pada Boston Marathon, yakni di KM ke-21 atau separuh jalan dari seluruh maraton. Lokasi ini berada di Wellesley, Massachusetts di luar kota Boston. Berlari maraton membutuhkan ketahanan mental yang sangat kuat sehingga peran supporter seperti ini dianggap penting karena memberikan motivasi dan kepercayaan diri pada pelari di jalur maraton yang sangat panjang. Yuanita Rohali sudah 7 kali menjadi supporter untuk keluarga yang mengikuti maraton besar dunia. Menurutnya, menyemangati pelari maraton membutuhkan strategi. Kita sebagai supporter itu adalah bagaimana kita bisa ketemu mereka di banyak poin, di banyak cheering point. Kita harus planning di titik mana kita bisa ketemu mereka. Kita harus naik public transportation apakah naik train atau naik mobil atau bahkan kita sekedar berlari-lari itu bisa. Setiap pelari dapat dipantau melalui aplikasi Boston Marathon. Kacau kram, agak kram. Kecemasan sempat meningkat saat salah satu pelari mengalami kram. Pada akhirnya, maraton adalah proses panjang yang tidak selalu berjalan mulus. Namun ketika garis finish di depan mata, diiringi teriakan semangat kota Boston, perjuangan untuk mendapatkan Six Star pun terbayarkan. 7 tahun loh ini, 7 tahun buat dapet ini, dari 2017 ya kita ya. Tapi Boston is very tough, I have to tell you. Very tough. Rutenya ya. Meski telah meraih Six Star, mereka berencana untuk terus berlari. Pokoknya tujuannya kita harus beat ourselves. Maraton kan cuman diri kita versus diri kita sendiri aja soalnya kan. Dari Boston, Massachusetts, Valdia Baraputri dan tim VOA.